Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai materi pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Selanjutnya, pengertian kebijakan menurut para ahli. Menurut Thomas Day, kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Laswell dan Kaplan, yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktek. Menurut Carl Friedrich, mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan. Selanjutnya, pengertian kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan. Secara umum, muncul sebuah definisi mengenai kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah atau negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya. Selanjutnya, pengertian pemerintah menurut para ahli. Menurut Muhammad Kusnardi, pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif. Menurut Napitupulu, pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Menurut Syafi'i Kencana, pemerintahan adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana teknik melaksanakan pengurusan badan eksekutif, penataan badan legislatif, kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerahnya ataupun rakyat dengan pemerintahannya dalam segala peristiwa dan fenomena pemerintahan. Selanjutnya, alasan pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi atau rumah tangga memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Perlunya peran dan fungsi pemerintahan dalam perekonomian yaitu sebagai berikut. Pertama, pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar atau market failure, seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta, contohnya pencemaran lingkungan. Kedua, mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendalian mekanisme pasar. Masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Beberapa alasan yang melatar belakangi pemerintah mengambil kebijakan di bidang ekonomi diantaranya adalah: yang pertama, masalah kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, beberapa upaya yang telah ditempuh pemerintah yaitu program Impres Desa Tertinggal atau IDT, pemberian kredit untuk para petani dan pengasuh kecil berupa kredit usaha kecil atau
KUK, kredit modal kerja permanen atau KMKP, program kawasan terpadu atau PKT, program gerakan orang tua asuh atau GNOTA, Raskin, bantuan langsung tunai atau BLT, serta program-program lainnya. Yang kedua adalah masalah keterbelakangan. Keterbelakangan merupakan suatu keadaan yang kurang baik jika dibandingkan dengan keadaan lingkungan lainnya. Keterbelakangan dalam hal ini maksudnya adalah ketertinggalan dengan negara lain dilihat dari berbagai aspek serta berbagai bidang. Yang ketiga, masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja. Masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja saling berhubungan satu sama lain. Masalah pengangguran timbul karena adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini terjadi karena Indonesia sedang mengalami masa transisi perubahan struktur ekonomi dari negara agraris menjadi negara industri. Yang keempat adalah masalah kekurangan modal. Masalah kekurangan modal adalah salah satu ciri penting bagi setiap negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal tidak hanya menghambat kecepatan pembangunan ekonomi yang dapat dilaksanakan, tetapi dapat menyebabkan kesulitan negara tersebut untuk lepas dari kemiskinan. Yang kelima adalah masalah pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan bukan berarti pendapatan masyarakat harus sama. Pemerataan pendapatan bertujuan supaya keadaan masyarakat semakin membaik, bukan semakin rendah. Pemerataan pendapatan merupakan upaya untuk membantu masyarakat yang ekonominya rendah supaya tidak jauh terpojok. Artinya untuk menghindari dari adanya gap atau batas antara yang kaya dan yang miskin. Yang keenam adalah inflasi. Inflasi atau kenaikan harga umum secara terus-menerus dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negatif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat, memburuknya distribusi pendapatan, dan mengganggu stabilitas ekonomi. Yang ketujuh adalah ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri. Yang ketujuh adalah ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri. Jika suatu negara memiliki utang luar negeri, masalah yang muncul adalah menyangkut beban utang. Semestinya, pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekspor supaya cadangan devisa atau pendapatan negara menjadi bertambah serta mengurangi kebiasaan utang. Lebih baik memanfaatkan sumber daya yang ada secara kreatif, tidak tergantung pada bantuan dari pihak luar. Kebijakan publik menurut para ahli. Yang pertama, Hoogerward. Pengertian kebijakan publik menurut Hoogerward adalah unsur penting yang ada pada bidang politik. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai mencapai tujuan tertentu yang dilakukan di dalam waktu tertentu. Yang kedua, Anderson. Menurut Anderson, pengertian kebijakan publik adalah sebuah hubungan di antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Yang ketiga, Gerston. Pengertian kebijakan publik juga disampaikan oleh Gerston. Menurutnya, kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat. Upaya tersebut dilakukan di dalam setiap tingkatan pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik. Model kelompok dalam kebijakan publik. Model dalam kebijakan publik menganut paham teori kelompok David B. Truman dalam bukunya The Governmental Process 1951 yang menyatakan bahwa interaksi antara kelompok-kelompok adalah merupakan kenyataan politik. Individu yang memiliki kepentingan yang sama mengikatkan baik secara formal maupun informal ke dalam kelompok kepentingan, interest group, yang dapat mengajukan dan memaksakan kepentingannya kepada pemerintah. Truman mengartikan kelompok kepentingan sebagai suatu kelompok yang memiliki sikap yang sama, yang mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap kelompok yang lain dalam masyarakat. Dan kelompok kepentingan itu akan mempunyai arti politis
kalau kelompok kepentingan itu mengajukan tuntutan terhadap suatu lembaga pemerintahan. Kelompok kepentingan semakin mempunyai arti yang penting dalam proses dan kegiatan politik. Dan sebenarnya politik itu adalah merupakan perjuangan di antara kelompok-kelompok untuk mempengaruhi kebijaksanaan negara. Menurut teori kelompok, kebijaksanaan negara itu adalah merupakan pertimbangan yang dicapai sebagai hasil perjuangan kelompok. Untuk menjaga perimbangan tersebut, maka tugas atau peranan sistem politik adalah menengahi konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Thomas R.D., tugas sistem politik adalah menengahi konflik antara kelompok dengan cara yang pertama, membuat aturan permainan dalam percaturan antara kelompok. Yang kedua, mengatur kompromi dan menciptakan keseimbangan kepentingan yang berbeda. Dan yang ketiga, mewujudkan kompromi-kompromi tersebut dalam bentuk kebijaksanaan negara. Dan yang keempat, memaksakan berlakunya kompromi-kompromi bagi semua pihak. Kelompok kepentingan yang berpengaruh diharapkan dapat mempengaruhi perubahan kebijaksanaan negara. Tingkat pengaruh kelompok kepentingan tersebut ditentukan oleh jumlah anggotanya, harta kekayaannya, kekuatan dan kebaikan organisasinya, kepentingannya, kepemimpinannya, hubungannya yang erat dengan para pembuat keputusan, kohesi intern para anggotanya, dan sebagainya. Dan aktivitas politik dipandang oleh model ini sebagai hasil perjuangan kelompok, sehingga para pembuat kebijaksanaan negara secara terus-menerus memberikan respon terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh kelompok tersebut, yaitu dengan melakukan tawar-menawar, perjanjian, dan kompromi terhadap persaingan, tuntutan-tuntutan dari kelompok-kelompok yang berpengaruh. Sistem politik yang juga merupakan keseluruhan sistem, kelompok kepentingan selalu berusaha untuk menciptakan keseimbangan di antara kekuatan yang ada pada sub-sub sistemnya. Dengan adanya kelompok laten yang besar dan kuat selalu berusaha untuk memelihara keseimbangan yang ada dan menjaga kalau ada kelompok-kelompok lain yang akan merusak atau mengancam keseimbangan tersebut. Di samping itu, karena adanya anggota-anggota kelompok yang merangkap menjadi anggota kelompok yang lain, maka hal ini pun akan ikut memelihara adanya keseimbangan tadi. Dan juga sistem atau mekanisme check and balance yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang bersaing akan ikut berperan juga dalam memelihara keseimbangan perjuangan kelompok-kelompok kepentingan tersebut. Jadi kesimpulannya, kebijaksanaan negara menurut model ini adalah merupakan keseimbangan yang dicapai dari perjuangan kelompok yang berbeda-beda. Johann Erik Lehn 1995 dalam Lele 1999 membagi wacana kebijakan publik ke dalam beberapa model pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan demografik yang melihat adanya pengaruh lingkungan terhadap proses kebijakan. Dan yang kedua, model inkremental yang melihat formulasi kebijakan sebagai kombinasi variabel internal dan eksternal dengan tekanan pada perubahan gradual dari kondisi status QA. Yang ketiga, model rasional, dan yang keempat, model Gerbeck-Kahn, dan yang kelima, model collective choice. Aksentuasinya lebih diberikan pada proses atau mekanisme perumusan kebijakan. Tahapan kebijakan publik.
Kebijakan publik dilihat sebagai suatu sistem terdiri dari input, proses, output, dan impact. Input berisikan masalah kebijakan publik meliputi tuntutan, keinginan, tantangan, dan ancaman yang diharapkan dapat segera diatasi melalui kebijakan publik. Proses adalah pembuatan kebijakan publik yang biasanya bersifat politis, ada pengaruh tarik-menarik dari pihak yang berkepentingan. Output adalah produk kebijakan publik berupa peraturan, undang-undang, dan perda. Impact adalah dampak kebijakan publik berisikan hal yang positif dan negatif terhadap target group. Kebijakan publik dilihat sebagai suatu proses terdiri. Analisis kebijakan publik. William N. Dunn pada tahun 2000 mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Weimer and Vining pada tahun 1998 menyatakan, "The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision." Jadi, analisis kebijakan publik lebih merupakan nasihat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi. Tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut dan berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik, terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan. Analisis kebijakan publik adalah proses penciptaan pengetahuan dari dan dalam proses penciptaan kebijakan. Ciri-ciri analisis kebijakan publik yakni analisis kebijakan publik merupakan kegiatan kognitif yang terkait dengan proses pembelajaran dan pemikiran. Analisis publik merupakan hasil kegiatan kolektif karena keberadaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak pihak dan didasarkan pada pengetahuan kolektif dan terorganisir mengenai masalah-masalah yang ada. Analisis kebijakan merupakan disiplin intelektual terapan yang bersifat reflektif, kreatif, imajinatif, dan eksploratory. Analisis kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah publik, bukan masalah pribadi, walaupun masalah tersebut melibatkan banyak orang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis kebijakan publik. Yang pertama yaitu fokus utama mengenai penjelasan kebijakan, bahkan mengenai anjuran kebijakan yang pantas. Yang kedua, sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan menggunakan metodologi ilmiah. Dan yang ketiga, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan publik dan pembentukannya. Tipe analisis kebijakan dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu tipe analisis akademis dan tipe analisis terapan. Tipe analisis akademis berfokus pada hubungan antara faktor determinan utama dengan isi kebijakan dan berusaha untuk menjelaskan hakikat, karakteristik, dan profil kebijakan dan bersifat komparatif baik dari segi waktu maupun segi substansi. Tipe analisis terapan lebih memfokuskan diri pada hubungan isi kebijakan dengan dampak kebijakan serta lebih berorientasi pada evaluasi kebijakan dan bertujuan untuk menemukan alternatif lebih baik dan bisa menggantikan kebijakan yang sedang dianalisis. Kemudian, gaya analisis kebijakan dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Analisis deskriptif yang terdiri atas analisis isi,
yang merupakan definisi empiris mengenai isi kebijakan, terutama pada maksud, definisi, masalah, tujuan, dan orientasi sebuah kebijakan, dan analisis sejarah yang lebih menekankan aspek evolusi isi kebijakan dari awal pembentukan hingga implementasinya, bahkan bersifat ekspansif dengan membandingkan beberapa kebijakan secara kronologis sinkronis. Yang kedua itu analisis proses. Analisis proses tidak begitu berfokus pada isi kebijakan, namun memfokuskan diri pada proses politik dan interaksi faktor-faktor lingkungan luar yang kompleks dalam membentuk sebuah kebijakan. Yang ketiga yaitu analisis evaluasi. Analisis evaluasi ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat penilaian. Penilaian yang diberikan bisa didasarkan pada konsistensi logis, efisiensi, dan karakteristik etis. Analisis evaluasi dibedakan menjadi 3 bagian, yakni evaluasi logika, evaluasi empiris, dan evaluasi etis. Evaluasi logika di mana analisis ini melakukan evaluasi atas beberapa dimensi, yakni konsistensi internal tujuan kebijakan, konsistensi tujuan dan instrumen kebijakan, dan perbedaan antara konsekuensi yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Evaluasi empiris di mana analisis ini bertujuan untuk mengukur apakah kebijakan publik mampu memecahkan masalah dan menekankan teknik-teknik untuk melihat efisiensi dan efektivitas sebuah kebijakan. Evaluasi etis yang dalam analisisnya mengacu pada etika, norma, dan nilai, di mana dalam evaluasi yang lain sangat bersifat bebas nilai. Dalam mengkritisi kebijakan terdapat 2 pendekatan, yaitu analisis proses kebijakan dan analisis dalam dan untuk proses kebijakan. Analisis proses kebijakan dilakukan atas proses perumusan, penentuan agenda, pengambilan keputusan, adopsi, implementasi, dan evaluasi dalam proses kebijakan. Yang kedua, analisis dalam dan untuk proses kebijakan. Analisis ini dilakukan atas teknik analisis, riset, advokasi dalam sebuah proses kebijakan. Selanjutnya, perumusan kebijakan publik. Merumuskan masalah kebijakan merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dalam mengkaji kebijakan publik, karena banyak sekali perumusan kebijakan gagal menyelesaikan persoalan publik karena cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut salah, melainkan disebabkan oleh masalah yang diselesaikan tidak tepat. Perumusan masalah publik tidak bisa lepas dari 2 hal, yaitu 1. Kelompok atau individu yang menyelesaikan masalah tersebut. Individu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dalam menyelesaikan masalah. Perbedaan dalam merumuskan masalah akan berakibat pada macam atau jenis kebijakan yang diambil. 2. Kompleksitas dan sifat masalah. Kompleksitas masalah dapat dilihat dari pengaruh yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Proses perumusan masalah akan semakin rumit bila masalah tersebut melibatkan banyak aktor. Selanjutnya, aktor-aktor dalam perumusan kebijakan publik. Aktor dalam perumusan kebijakan publik dikelompokkan menjadi 2, yaitu pemeran serta resmi dan pemeran serta tidak resmi. Pemeran serta resmi terdiri dari badan-badan administrasi, presiden atau eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga legislatif. Sedangkan pemeran serta tidak resmi terdiri dari kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara individu. Kebijakan publik yang ideal. Peran pemerintah dalam kebijakan publik sangat penting karena hanya pemimpin yang mempunyai tugas pokok memastikan perumusan kebijakan dibuat sesuai dengan seharusnya. Untuk dapat mengambil kebijakan secara bijaksana, seorang pemimpin yang unggul sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan. Karakter pemimpin yang unggul yaitu
A. Kredibilitas. Pemimpin mempunyai keyakinan dan komitmen, integritas, kejujuran, respek, kepercayaan yang konsisten, keberanian, kemauan untuk bertanggung jawab atas keyakinan, ketenangan batin, keahlian, dan profesionalitas. B. Nilai. Tugas pemimpin adalah memberi value atau nilai bagi organisasi yang dipimpin. C. Teladan. Pemimpin dapat memberikan contoh, inspirasi, dan dorongan. Keteladanan berarti simbol kedewasaan, karena seorang yang menjadi teladan harus mampu memberikan toleransi, kerendahan hati, dan kesabaran. D. Harapan. Pemimpin memberikan harapan dengan membuka mata pengikutnya akan tantangan masa depan dan cara mengatasinya. Adapun kebijakan publik yang ideal mempunyai ciri-ciri utama sebagai berikut. 1. Cerdas. Cerdas berarti dapat memecahkan masalah pada intinya. Kecerdasan membuat pengambilan keputusan kebijakan publik fokus pada isu kebijakan yang hendak dikelola dalam kebijakan publik daripada popularitasnya sebagai pengambilan keputusan kebijakan. 2. Bijaksana. Bijaksana berarti tidak menghasilkan masalah yang baru yang lebih besar daripada masalah yang dipecahkan. Kebijaksanaan membuat pengambil keputusan kebijakan publik tidak menghindarkan diri dari kesalahan yang tidak perlu. 3. Memberi harapan. Memberi harapan pada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok yang lebih baik dari hari ini. Dengan memberi harapan, kebijakan publik berarti membangun kehidupan yang produktif, sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara self-implemented atau masyarakat secara mandiri termotivasi untuk melaksanakannya.